Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mandiri Jaya Teknik ya. Kali ini kita ada kulkas ya, inverter yang dua pintu yang jumbo ya. Nah, ini tampak PCB-nya di atas ya. PCB boardnya itu ada di atas. Kita buka dulu ya. Dan kita lihat ya. Oke, ini sudah dibuka. Dan ini masalahnya adalah ketika soket kabel heater defrost itu terpasang. Nah, ini yang saya pegang ini, dia akan mengakibatkan listrik jack lag ya. Jadi kalau itu dilepas maka kulkas ini normal ya, kompresor hidup, kipas hidup, semuanya normal, dia dingin ya. Hanya saja kalau itu terpasang maka dia akan membalik listrik jack lag ya. Jadi kita akan cari dulu di mana ini letak shortnya. Kenapa ketika kabel ataupun soket ini kita pasang bisa mengakibatkan jack lag rumah itu ya, ataupun MCB rumah itu sendiri ya. Nah, di sini yang perlu kita pastikan pertama yaitu adalah heater ya. Karena kadang heater ini mau juga dia short ya. Jadi ketika terhubung langsung maka dia akan balik listrik gitu ya. Dan di sini pen motornya ini sudah menggunakan inverter ya, yang menggunakan 3 kabel. Jadi kalau seumpamanya mengganti ini harus hati-hati ya. Jangan diganti dengan yang DC ya, atau yang biasa. Dia sudah inverter ya. Jadi dia menggunakan 3 kabel. Nah, ini adalah heaternya. Heaternya menggunakan bukan yang jenis kaca ya, yang dia ada nempel langsung pada EPAP-nya. Dimana ini kita harus cek dia pakai multi ya. Jadi dia harus ada hambatan di atas 300 ohm ya. Oke. Jadi setelah kita cek itu, maka kita harus cek juga dia ke body ya. Apakah dia short ke body gitu ya. Jadi dia tidak boleh terhubung juga ke body ya. Jadi fuse-nya kita cek juga, semuanya kita cek apakah karena soket yang tadi itu menuju ke sini. Mulai dari heater ya, heaternya ini, dan juga fuse ya, tentunya masih menggunakan fuse ya. Dan di sini kita melihat ada juga termis ya. Kalau ini lain dia soketnya ya. Oke, jadi sekarang saya sudah menemukan yang short ya. Ini kabel yang dua ini yang short, maka akan langsung kita tes dulu, kita coba ya. Di sini sudah dicolokkan ya, sudah dicolokkan, ini posisinya sudah dicolokkan. Kita akan tunggu dulu sampai dia hidup, apakah dia masih akan membalik listriknya atau sudah bisa normal ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya kipas bawah ini sudah menggunakan kipas yang jenisnya inverter juga ya, sama pada kipas yang bagian dalam ya. Jadi hati-hati kalau mau mengganti ini ya. Hanya saja kalau untuk filternya ataupun kapilernya dia masih menggunakan sama yang masih menggunakan konvensional gitu ya. Kapiler yang konvensional yang 1 biji. Jadi gitu ya. Jadi kita sambil menunggu ini ya. Jadi mungkin ada, kalau dia normal kan sekitar 10 menit ya. Paling lama 10 menit dia akan hidup sendiri. Kalau mau lebih cepat, pintunya kita buka sebanyak 8 kali ya. Jadi di sini saya skip aja ya. Saya akan menunggu aja untuk memastikan ya. Jadi saya harus pastikan betul ini berfungsi dengan normal. Nah, layarnya sudah bisa kita lihat hidup ya. Cuman kompresor belum hidup. Nah, sekarang sudah hidup kipas ya. Kita lihat kipasnya sudah berputar deh. Dan di sini saya pegang kompresor sudah bergetar juga ya. Jadi ini sudah hidup ya, normal. Maka hal ini akan kita tes dulu ya. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu beberapa menit. Apakah dia sudah aman dan sudah tidak menyebabkan listrik menjeklek lagi ya. Kita menemukan tadi kabel yang dua itu short ya. Jadi kita lepas saja. Kenapa? Karena itu adalah untuk apa namanya tadi? Untuk kipas yang jenis AC. Hanya saja di sini dia tidak menggunakan kipas AC ya. Dia menggunakan kipas DC. Nah, bisa kita perhatikan di sini kipas dalam hidup dengan sempurna ya. Di sini sudah kita lihat. Nah, di sini dia ada pintu tengah ya. Pintu tengah. Jadi ada 3 pintu jatuhnya dia. Atas 1 ya, bawahnya 2 ya. Tapi ini pintu kecilnya. Oke, inilah yang jenis kompresornya, kulkasnya. Di sini sudah kita temukan tadi ya, short yang ternyata kabel yang short itu diakibatkan di dalam sini ada yang short ya.
Bisa jadi karena sebelum katanya ini ada genangan air di sini ya. Itu sudah saya lepas. Jadi yang short itu sudah kita lepas dan kita pasang balik kabelnya, dan ini sudah berhasil ya. Jadi terkadang begitu ya. Dikarenakan ada air yang tergenang di situ ya, karena kan itu untuk soket ya, untuk soket apa namanya? Untuk tempatnya soket, penyimpanan tempat masuknya soket ya. Dan sekarang nih sudah rata dan sudah dinginnya sudah sempurna dan sudah tidak menyebabkan listrik jelek ya. Dan perbaikan kita sudah berhasil, dan ini kasus yang cukup langka ya. Inverter ketika sudah berjalan 15 menit ataupun 10 menit, maka dia akan menjelek listrik kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar.